orang mengalami nasib seperti saya, yang sama seperti saya pada saat waktu itu saya mengalami itu. Saya bener mas, saya tuh nggak kuat. Aduh mohon maaf, sebetulnya saya tuh nggak kuat kalau mau cerita ini ya. Jadi pada saat itu saya mengalami satu kejadian yang sebelumnya saya nggak pernah ngalamin. Kejadian dimana hampir setiap hari saya selalu didatangkan oleh makhluk gaib yang selalu hampir setiap hari. Dan kalau misalkan dia lagi mau datang, saya merasakan banget tuh bagaimana dia hadir, sampai langkah kakinya aja saya tahu. Apa ya, saya pada saat itu tuh saya ngerasa bahwa saya nggak tahu lagi saya harus bagaimana, karena makhluk itu tuh hampir setiap hari kemanapun saya pergi dia selalu ada, selalu ngikuti saya. Sampai saya mohon maaf, saya mau ke kamar mandi pun dia ikut. Saya merasa ada yang mengawasi saya. Setiap malam dia selalu datang. Dia minta mohon maaf ya, dia minta dilayani berhubungan suami istri. Saya nggak tahu lagi mas, saya tuh nggak tahu lagi saya harus gimana pada saat itu. Ya dia pastinya hampir setiap hari, walaupun nggak ada suami saya, dia pasti ada, dia pasti datang dengan berwujud kadang menyeramkan ya, benar-benar seram. Wujudnya itu tinggi, besar, berbulu. Kadang dia datang berwujud laki-laki yang ganteng sekali. Baik saya dalam keadaan tidur ataupun saya belum tidur, dia pasti akan datang. Dia mengawasi setiap gerak-gerik saya. Ceritanya tuh benar-benar membuat saya tuh takut, was-was, gelisah, sampai akhirnya saya mengalami sakit yang menurut saya itu bukan penyakit medis ya. Sekarang saya juga sudah berobat ke dokter. Saya sudah berusaha untuk mencari cara alternatif ke paranormal kemanapun, sampai suatu saat dimana saya tuh merasa bahwa nggak ada lagi yang bisa nolong saya. Saya udah berusaha ya Allah, saya berdoa setiap hari, saya mohon ya Allah, saya nggak mau ngalamin hal seperti ini berlanjut terus setiap hari, itu berlangsung setiap hari. Pokoknya makhluk itu terus yang datang. Mohon maaf saya kalau cerita ini langsung saya nggak agak sedikit masih khawatir ya, agak tapi ya alhamdulillah sekarang saya udah jauh lebih tenang. Saya takut mas, saya takut sekali pada saat itu. Saya sudah mohon sama Allah, saya berdoa sama Allah, ya Allah, saya ingin sembuh. Saya nggak tahu saya harus berbuat apa, saya harus bagaimana, langkah apa yang harus saya tempuh. Saya berusaha, saya sudah berikhtiar, nggak ada satupun yang membuahkan hasil. Jadi dia tuh suka berubah-ubah wujud ya. Kadang-kadang dia tuh wujudnya tuh besar, tinggi, besar, berbulu. Besoknya dia bisa berubah wujud lagi jadi laki-laki yang ganteng, yang saya lihat pokoknya sempurna deh. Tapi saya tahu persis bahwa itu dia. Sampai suatu ketika dia
berbicara pada saya pada saat saya tidur. Dia berbicara pada saya, kamu milik saya, jadi sampai kapanpun kamu milik saya, sekalipun suami kamu itu nggak berhak untuk diri kamu. Nah, di situ saya mengalami satu depresi yang luar biasa, Mas. Nggak bisa tidur, yang tadi saya bilang tuh, saya cemas, saya ketakutan, saya nggak tahu saya harus bagaimana, saya nggak tahu lagi apakah ada pertolongan dari Allah. Sampai akhirnya saya berdoa, ya Allah, saya mohon, saya sudah nggak kuat gitu.